Halo teman-teman, di video ini aku bakal sharing cara pakai sosial media analitik, pakai tools gratis dari TikTok, yaitu TikTok Creator Center. Video kasus yang aku pakai itu pakai akun TikTok Iki Rajutan, yang merupakan juga akun bisnis aku sendiri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek besar UAS mata kuliah sosial media analitik. Kenalkan, aku Natasha Putri Angelika Pasha, mahasiswa bisnis ITB Ahmad Dahlan Lamongan, Prodi Bisnis Digital. Di video ini aku bakal jelasin mulai dari tutorial toolsnya, cara baca datanya, sampai strategi konten berdasarkan hasil analisis. Aku pilih TikTok Creator Center karena tools ini gratis, gampang dipakai, dan datanya cukup lengkap. Buat aku yang punya bisnis sendiri, analitik ini penting banget buat tahu konten mana yang disukai audiens dan mana yang kurang efektif. Tujuan analisis ini adalah untuk melihat performa konten Iki Rajutan dan juga untuk mengetahui konten yang lebih efektif untuk pengembangan bisnis. Oke teman-teman, jadi nanti kita akan switch screen record yang akan aku jelaskan tentang menunjukkan data overview, konten, dan juga followers. Oke teman-teman, jadi sekarang aku masuk ke akun TikToknya Iki Rajutan. Jadi tinggal kita klik menu di bagian atasnya itu ada titik 3, lalu kalian langsung klik TikTok Studio. Setelah kalian klik TikTok Studio, di sini ada data analitiknya teman-teman. Tinggal kalian klik. Nah, oke. Jadi di sini tuh ada inspirasi, ikhtisar, konten, penonton, pengikut, live. Nah, di sini aku bakal spillin untuk ikhtisarnya. Jadi ini metriknya, tayangan postingan ini turun semua teman-teman karena aku lagi klik di 7 hari. Karena memang selama 1 minggu ini belum posting video. Nah, tapi kalau aku klik di 28 hari terakhir teman-teman, ini dia ada yang biru nih. Jadi yang biru-biru ini dia naik. Nah, ini yang di 60 hari terakhir dia lagi naik semuanya karena memang awal mulanya dia naik atau di FYP itu di 60 hari terakhir teman-teman. Jadi ini di overview-nya kita bisa lihat dari ringkasan-ringkasan konten. Oh iya, di sini jadi di overview itu kita bisa lihat ringkasan performa akun seperti total views dan engagement secara keseluruhan teman-teman. Jadi tayangan postingan, tampilan profile, like, komen, bagikan, sama perkiraan reward. Jadi rewardnya ini rewardnya ini dapatnya dari live teman-teman. Jadi kalau kemarin kita sempat live itu kelihatan di sini rewardnya teman-teman ya. Selama 60 hari terakhir, 28 hari terakhir dia turun tapi masih biru. Dan ini turun karena memang tidak ada live selama 7 hari terakhir teman-teman. Lalu kita lanjut ke bagian kontennya. Jadi kita bisa lihat nanti di performa tiap video berapa views, like, komentar, dan juga share. Jadi itu bisa membantu kita untuk lihat kira-kira konten apa sih yang paling disukai, yang paling di like, yang paling komentarnya banyak, dan paling share-nya paling banyak teman-teman gitu. Jadi untuk video ini aku ada di yang paling satu, dia di 91.000 tayangan teman-teman dalam 60 hari terakhir ya. Lalu yang kedua itu ada 38.000 tayangan, lalu 21.000 tayangan, 11.000, yang nomor 6 10.000, nomor 7 di 7.400, nomor 8 di 4.400, dan nomor 9 di 2.320 teman-teman. Nah, yang paling terakhir ini nomor 10, 1.748. Kalian bisa cek dari nomor 1 sampai nomor 10. Di sini kelihatan banget kalau perbedaan sangat terlihat di nomor 10 teman-teman. Karena memang untuk yang paling atas itu dia videonya setipe sama nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 9. Dia setipe teman-teman. Sedangkan nomor 10 ini dia videonya berbeda. Nanti bakal aku kasih lihat perbedaan video yang paling FYP sama video yang FYP tapi gak banyak. Jadi nanti bakal aku kasih lihat. Lalu itu ada di penonton dan followers teman-teman. Jadi untuk penonton sendiri itu bisa kalian lihat dari metriknya. Aku ambil yang di 60 hari dari tanggal 11 November sampai di 9 Januari, yaitu which is 2 hari yang lalu. 3 hari yang lalu ya teman-teman ya. Jadi total penonton ini masih naik teman-teman, belum ada penurunan. Tapi kan untuk persenannya itu bisa bertambah, bisa berkurang, tapi dia masih stabil. Lalu ada penonton baru. Ini penonton baru selama 11 November sampai 9 Januari, kalian bisa cek. Nah, di sini di metriknya itu dia paling tinggi di 12 Desember teman-teman. Lanjut ini untuk ke penonton teman-teman. Jadi untuk
wawasan penonton ini ada gender, usia, sama lokasi. Kita mulai dari gender dulu. Otomatis memang banyak banget penonton yang perempuan karena di sini akun bisnisnya menjual barang yang lucu-lucu, yang gemas, yang memang menariknya itu untuk perempuan biasanya. Di sini 69% itu perempuan, lalu pria 19%, lalu untuk yang tidak diketahui biasanya ini 12%. Untuk waktu yang paling aktif teman-teman itu ada di jam 12, 1, dan ini yang paling tinggi di jam 6 sore, 6 malam atau 6 sore itu ya. Di segitu teman-teman, itu yang paling dia naik. Dan yang di sini, ini yang paginya itu kenapa kok nggak ada metriknya sama sekali? Karena memang di akun Iki Rajutan sendiri itu tidak pernah posting video di jam pagi teman-teman. Jadi memang aku sendiri itu postingnya di jam malam, Jadi memang metriknya di sini tidak ke detect. Mungkin tidak ke detect ya dari data dari TikToknya. Karena memang dia lebih aktif untuk aku postingnya itu lebih aktif malam teman-teman. Lalu di sini juga kita bisa lihat nih kreator yang juga ditonton oleh penonton Anda. Berarti penonton aku itu juga suka nih sama akun-akun kayak Nizar, Filme, Willy Salim, Sisi Dev kayak gini-gini teman-teman. Dan ini tuh kebanyakan kontennya itu bukan konten yang terlalu kontennya asik, storytelling, konten yang fun. Jadi ini juga bisa kita pertimbangkan karena ini kita bahasnya tentang penonton ya. Jadi ini aku tidak akan bahas detail teman-teman. Jadi bisalah untuk kita lihat secara sekilas kalau konten-konten yang seru, yang fun itu yang sama nih sama penonton aku suka. Lalu kita lanjut ke followers teman-teman. Nah untuk jumlah followers aku masih pakai metrik yang untuk 60 hari dari 11 November sampai 9 Januari kalian bisa cek. Jadi gini teman-teman, untuk metriknya ini aku pakai yang tetap 60 hari untuk followersnya. Dan di sini dia naiknya juga stabil teman-teman. Jadi nggak yang naiknya itu kayak kerucut turun gitu ya. Dia paling gongnya itu di 14 Desember. Lalu dia naik lagi di sini. Totalnya seperti ini teman-teman. Oke. Di sini. Jadi kalau sudah FYP nanti dia bakal ada algoritmanya tersendiri teman-teman. Oke teman-teman, karena aku sudah jelasin semuanya, sekarang aku mau throwback untuk melihat apakah benar video yang naik itu video yang 140.000. Nah, di sini. Jadi ini video yang naik, yang beneran paling naik di akun ini teman-teman. Jadi jenisnya itu sama semua teman-teman. Ini berapa? Jadi dia itu videonya sangat-sangat fun, santai, dan bukan yang hard selling ya. Lalu ini, nah dia tuh videonya storytelling, cuman storytellingnya itu bukan pakai suara teman-teman, dan tinggal rekam seapa adanya mungkin. Nah ini kalian bisa lihat, ini kita langsung lihat di video. Kalau sebelum ini kan yang naik paling pertama ya teman-teman ya. Ini naik paling pertama dan dia menyebabkan yang videonya setipe, audionya juga setipe, itu dia naik semua. Kalian bisa cek yang di sini, oke, di sini, itu semuanya dia beda teman-teman. Dia nggak yang senaik sampai 10.000, tapi dia tetap kecipratan dari yang FYP di atas ini teman-teman. Dia cepat kecipratan yang di atas ini, makanya dia rata nih 2000. Padahal pas sebelum FYP dia tuh belum sampai segitu teman-teman. Bisa kalian cek. Nah ini yang dia. Ini dia FYP-nya organik, cuman nggak serame itu. Oke kan, semakin ke bawah dia semakin berubah-ubah nih teman-teman untuk viewersnya. Dari yang 5.000 tiba-tiba ini 200, dari 5.000 600, 5.000 600. Jadi dia FYP-nya tuh enggak memantik gitu teman-teman. Dari yang aku analisa ya. Video analisis tadi yang menjelaskan bahwa jam aktif audiens Iki Rajutan itu di jam 12 malam, di jam 6 malam juga. Dari untuk sisi audiens itu juga mayoritas yang
berada di usia produktif teman-teman. Jadi memang cocok banget untuk konten-konten yang edukasi, inspiratif, storytelling seputar produk rajutan, dan menghilangkan video yang terlalu hard selling teman-teman. Dan dari data tadi itu juga bisa disimpulkan bahwa audiens lebih tertarik dengan konten yang real, proses edukatif, dan juga tanpa embel-embel settingan teman-teman. Jadi untuk rekomendasi strategi untuk IKI rajutan, berdasarkan analisis, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu fokus memperbanyak konten, karena kita lihat sendiri dari kontennya IKI rajutan itu hanya posting 1 minggu sekali teman-teman, dan itu sangat kurang kalau memang kita ingin menaikkan jumlah followers teman-teman. Satu konten yang di up itu akan membuat audiens ngefollow akun IKI rajutan teman-teman. Yang kedua yaitu posting konten di jam malam sesuai jam aktif audien. Jadi yang kita lihat tadi jam aktif audien itu di jam 6 sore sama di jam 12 malam teman-teman ya. Tapi saat aku upload sendiri itu dia tidak konsisten teman-teman. Aku lebih sering upnya itu di bawah, di atas jam 6, malah di atas jam 6 yang mendekat sama jam malam seperti itu. Jadi kalau mau memperbagus kontennya atau ingin kontennya itu lebih naik lagi, sebaiknya rekomendasi yang dilakukan adalah menata jam upload konten. Yang ketiga itu promosi sebaiknya dikemas lebih soft selling dan juga storytelling teman-teman. Jadi seperti yang video-video yang tadi, bisa juga dicoba pakai kata-kata teman-teman. Jadi dicoba juga pakai kata-kata biar lebih menarik menjelaskan nih dari awal sampai akhir. Jadi untuk kesimpulannya, TikTok analisis itu sangat membantu aku sebagai pemilik bisnis untuk memahami audiens dan performa konten teman-teman. Dengan data ini, strategi konten bisa dibuat lebih terarah dan berbasis data, bukan sekedar perkiraan. Jadi seperti yang kita lihat tadi di video. Nah, aku ngiranya di video-video kayak gini, video-video yang lagi tren, itu bisa banget naik teman-teman. Malah yang dia naik itu video yang aku pakai dengan ide aku sendiri. Sekian video tutorial dan analisis dari aku. Terima kasih sudah menonton. Tunggu dulu teman-teman. Karena akun ini adalah akun bisnis pribadi, data analisis ini benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan konten yang akan aku lanjutkan berikutnya. Bye-bye.